Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan review lagi ya untuk tahanan dengan metode Harvard. Nah, di mana ini teman Anda sudah mengerjakan, Mbak Ajeng ini sudah mengumpulkan revisiannya. Nah, ini sudah jelas principal dimensionnya, direct way-nya Surabaya Pekanbaru, berarti masih pelayaran nasional ya. Terus kemudian ini adalah perhitungan volume displacement, berat displacement, luas permukaan basah. Luas permukaan basah ini fungsi dari ukuran utama kapal ya. Jadi di sini ada LPP, PT, CB gitu ya. Jadi pastikan Anda teliti untuk menulis principal dimension Anda sehingga perhitungan luas permukaan basah ini tidak salah. Begitu. Terus kemudian Anda tetap menghitung Froude number sama Reynolds number, di mana nanti kalau Reynolds number hubungannya dengan viscosity perairan Anda, kapal Anda berlayar, begitu ya. Jadi kalau perairan Indonesia mungkin suhunya 30 derajat, oke lah. Nah, kemudian mencari koefisien ini tahanan gesek begitu. Nah, jadi nanti log Rn ya. Nah, rumus itu tadi dipakai Reynolds number itu. Kemudian mencari harga CR ya dari diagram. Tahanan sisa ini ada di diagram Goldhammer-Harvard ya. Jadi kalau misalnya Anda LWL per displacement pangkat sepertiga ketemunya 4,7, maka nanti plotting di diagram 4,5 sama 5 begitu. Kalau ketemunya 5,1, maka nanti plottingnya di diagram atau grafik 5 sama 5,5 gitu, untuk mendapatkan interpolasi. Nah, setelah itu baru koreksi-koreksi bentuk badan kapal, rasio B per T, LCB, pos propeller, dan lain-lain begitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi ini tadi sudah saya ganti. Rasio B per T kalau rumusnya Harvard ini karena dia kan berdasarkan B per T-nya itu sudah dibatasi ya 2,5. Maka ini itu bukan minus ya, tapi ini sama dengan ya. Jadi kalau ini sama dengan ya maka langsung rumusnya menggunakan yang ini langsung, bukan ini dikurangi 2,5. Jadi langsung saja ya. Terus kemudian untuk penyimpangan LCB harusnya Anda ini reverse to diagram atau grafik di buku Harvard juga. Oh ya, intermezzo ya. Jadi nanti di DKM Anda itu biasanya pengampuh mata kuliahnya meminta Anda harus menggunakan Harvard untuk menghitung tahanan dengan metode Harvard begitu. Jadi siap-siap saja yang sekarang menggunakan Holtrop ya, juga mengerjakan versi Harvard-nya begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk LCB, Anda bisa menarik garis di grafik ini, begitu. Jadi pertama langkahnya adalah Anda menghitung LCB sebenarnya, di mana E% kali L displacement, di mana L displacement sama dengan setengah dikalikan LPP plus LWL ya. Nah, kemudian LCB sebenarnya itu ketemu ini ya. Jadi ini 0,55 ini ketemunya di sini gitu. Daerah sini. Ketemunya ya di daerah sini begitu. Jadi awalnya ini adalah diagram NSP. Jadi kalau dulu Anda lens plan tinggal plotting memproyeksikan tabel begitu ya. Kalau saya dulu membuat lens plan itu kita satu-satu ngeplot ini begitu. Jadi nanti mencari angka-angka satu-satu kayak beta, delta, sama koefisien prismatik gitu. Terus VS per akar L-nya berapa, terus kemudian nanti per station gitu. Begitu. Jadi nanti ada luasan, terus kemudian di Simpson begitu. Kami dulu membuat lines plan seperti itu. Jadi bukan proyeksi dari tabel half breadth plan begitu yang sudah ada, enggak. Begitu ya. Jadi oke, intermezzo lagi. Pertama, Anda tahu LWL Anda, LPP Anda. Terus kemudian Anda menentukan L displacement karena rumusan di sini VS per akar L, L-nya menggunakan L displacement. Jadi VS adalah kecepatan kapal per L displacement ketemu berapa? Misalnya ketemu 0,67 ya sudah, maka ini nanti 0,67 di mana di sini ya, antara 0,65 sama 0,7. Di plotting, ditarik garis begitu, terus memotong nilai
Ini, terus kemudian memotong nilai ini B. Memotong nilai B Anda. Nah, nilai B ini. Terus kemudian ke bawah ya. Terus kemudian Anda tentukan ini berapa. Jadi di skala dari 0 sampai 1 ini berapa. Nah, ini artinya LCP Anda di belakang midshift ya. Kalau ini artinya LCP Anda di depan midshift positif ya. Begitu. Jadi forward, kalau ini belakang after gitu. Nah, terus maka Anda tahu persennya, E-nya Anda tadi. Mana E tadi? Mana ya tadi? Ini. Ketemu E-nya 0,55, anggaplah gitu. Jadinya Anda tahu LCP Anda berapa. Begitu. Karena tadi ini adalah persen dari ini loh, letak titik tekan dalam persen ya, persen dari L begitu. Jadi sehingga nanti perlu dikalikan dulu sama L displacement begitu. Karena tadi ini cuma persen dari L-nya ya, L displacement tentunya. Nah, kemudian ini adalah LCP sebenarnya kapal Anda. Terus kemudian LCP standar yang dilihat dari grafik 5.5.15 ini adalah perpotongan antara FN, Ford number, memotong garis ini, garis miring ini yang tebal, yang bold, terus kemudian ditarik ke sini, maka ketemu nilai LCP Anda. Nilai LCP yang sesuai dengan grafik ini, karena dia namanya standar LCP, begitu. Nah, nilai yang sebenarnya sama yang standar LCP ini bisa berbeda, begitu. Tapi dia juga di forward ya ketemunya, karena dia di sini di atas ketemunya, maka di forward di depan midship. Terus kemudian baru koreksi LCP sama dengan LCP sebenarnya dikurangi LCP standar dalam persen tentunya ya. Jadi ketemu berapa persen. Gitu. Terus sehingga bisa dicari untuk CR-nya. Nah, ini nanti Anda juga perlu plotting di sini untuk koreksi CR. Nah, ini FN Ford number memotong sumbu ini. Garis-garis yang ini ya. Ini adalah koefisien prismatik. Jadi Anda FN memotong koefisien prismatik tetap ditarik ke sini ketemu nilai ini. Nilai apa ya ini bacanya ya? Alfa ini, alfa 10 pangkat 3 CR itu. Nah, per alfa LCP. Nanti ketemulah nilai CR Anda, CR koreksi Anda. Terus kemudian kalau bos propeller, karena ada bos propeller, maka CR dinaikkan 3-5%. Jadi bisa diambil paling tinggi boleh. Terus kemudian ada bracket and porous paling-paling. Terus CR dinaikkan lagi 5-8%, maka diambil 7 boleh. Begitu ya. Sehingga nanti CR Anda adalah ini kan, nanti ngitung tahanan total ya. Nah, CR Anda itu adalah CR yang paling besar ini. Karena CR hasil tambahan-tambahan dari adanya bos propeller, adanya koreksi LCP, dan adanya bracket and porous paling-paling begitu. Sedangkan tahanan tambahan tetap interpolasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Koefisien tahanan udara ya langsung saja. Terus tahanan kemudi juga 0,04. Terus kemudian penjumlahan dari tahanan friction. Terus tahanan sisa ya. Terus kemudian ini tahanan tambahan atau advance. Terus tahanan udara dan tahanan kemudi dijumlahkan. Ketemu berapa, terus Anda ngitung tahanan total Anda. Dikalikan rho VS ya, VS itu kecepatan kapal ya. Udah ketemu berapa kilonewton. Ini make sense ya. Jadi tahanan kapal enggak sebesar 200-an lebih gitu enggak. Jadi kecil ya emang segini. Tapi ini udah kilonewton jadi ya besar lah termasuk. Kemudian karena ini pelayarannya adalah pelayaran nasional gitu ya, maka si marginnya itu sebenarnya 10-25% ya. Kemarin saya jelaskan
sorry 10 sampai berapa ya, 20 atau 25%, saya kemarin jelaskan ya. 15 sampai 20%, sorry, 15 sampai 20%. Oke. Ini tadi perlu dicek lagi ya. Jadi Mbak Ajeng perlu dicek, terus kemudian post propeller dan satu lagi kalau ada bracket ya. Harusnya sih ada bracket ya. Terus kemudian tahanan udara, tahanan kemudi, tahanan total, dicari CR yang paling besar ya. Terus kemudian ini tahanan dinasnya. Oke, karena dia pelayaran Indonesia ya, si marginnya 15 sampai 20%. Oke, diambil 17 ya nggak apa-apa. Terus kemudian menghitung daya mesin ya. Daya mesin ya EHP. Nah, ini nih. Jadi daya mesin EHP ya. RT dinas dikalikan VS ya, kecepatan dinas juga gitu ya. Terus ada wake friction. Wake friction ini kalau dia untuk tipe propeller single screw, jadi dia rumusnya pakai ini. Nah, jadi ada keterangan seperti ini loh. Ada alasan kenapa Anda menggunakan rumus ini. Jangan seperti langsung kayak gini, begitu ya. Nah, tolong diperbaiki aja, nggak apa-apa. Nah, terus ada thrust reduction factor ya, di mana dia nilai K atau konstantanya itu 0,7 sampai 0,9. Nah, terus ada speed of advance atau kecepatan tambahan ya. Nah, ini dia 1 main way kali VS. Ketemu ini, terus efisien propulsif dia antara 1,03 sampai 1,05. Diambil di tengahnya boleh. Terus efisiensi propulsif antara 40 sampai 70%, diambil 50% boleh. Terus efisiensi lambung ngitung pakai rumus, terus baru ketemu PC ini. Dikalikan semua masing-masing efisiensi. Kemudian ngitung di HP. Terus SHP. Nah, SHP ini karena dia nanti pakai gearbox ya, maka nanti ada sorry, bukan gearbox kalau SHP ini, pakai poros. Nah, kalau dia pakai poros, nah itu dia ada efisiensi ya untuk poros sistem perporosan yaitu 0,98. Sedangkan untuk ini BHP SCR, nah ini karena ada transmisi roda gigi ya. Terus selain itu juga ada reduction gear atau gearbox ya. Lossesnya ada 2% kira-kira untuk arah maju. Nah, sehingga perlu efisiensi gearbox yaitu 0,98. Oke, ketemu. Nah, yang paling penting lagi adalah BHP MCR yang saya suruh mencari BHP SCR sama dengan 0,9 BHP MCR ini. Nah, ini di mana? Kok ini 0,9, ini 0,8, harusnya kan ini 0,85 ya. Maka ini tuh 0,85 dari mana? Begitu. Nah, kalau Mbak Ajeng ini Mbak Ajeng ini 0,8 efisiensi untuk ini. Bukan efisiensi sih, tapi ini range untuk BHP SCR-nya begitu. Jadi maksimum efisiensi untuk range speed-nya begitu di SCR begitu. Dia sesuai dengan project-nya halaman 33. Oke. Kita cek ya. Halaman 33 ini. Nah, Anda bisa melihat di sini. Ini kan range 2 ya engine Anda. Nah, di sini tuh MCR. Berarti daerah sini di range 2 ini adalah SCR begitu. Ini bisa langsung aja dicek di keterangan gitu. Nah, ini kebetulan dia 1 load limit, 2 recommended combinator curve. Yang ketiga zero thrust. Maka dia kalau recommended berarti kan SCR ya. Kalau MCR kan maksimum, kalau SCR kan yang service ya. Nah, jadi ini tuh 80. Berarti Mbak Ajeng ini benar 0,8. Yang contoh saya ini harusnya 0,85 bukan 0,9 ya. Oke, begitu. Terus kemudian Anda memilih, jangan lupa kalau memilih engine project guide, pertama untuk marine use. Yang kedua tipe propulsion, untuk engine propulsion ya, atau propulsor begitu. Terus kemudian harus ada engine project guide semacam ini, yang seperti saya contohkan, kebetulan ini MANBW, BW, Mbak Ajeng pakai ini juga. Nah, terus kemudian ada project guide itu bedanya, kalau katalog itu nggak ada sistemnya. Kalau ini nanti nih, lengkap banget ada sistem-sistemnya. Nanti akan Anda butuhkan di DKM begitu. Oke ya.
Eee, jangan lupa